Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdawati, NIM 180101055. Nah, di sini saya akan memaparkan materi saya dari kelompok 11 menyangkut tentang akhlak dari mata kuliah materi PAI SMP, SMA, SMK. Yaitu menyangkut tentang akhlak. Nah, di sini akhlak ini terdiri atas dua rumusan masalah. Yang pertama tentang pengertian tentang akhlak, kemudian yang kedua menyangkut tentang macam-macam akhlak. Nah, dilihat dari pengertian akhlak itu sendiri, terdiri atas dua pengertian. Yang pertama tentang secara etimologi, yang kedua secara terminologi. Nah, secara etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu ahlaka yahliku ihlakan, jamaknya hulukun, yang berarti perangai, adat kebiasaan, budi pekerti, tingkah laku, atau tabiat perbedaan baik dan agama. Kemudian akhlak ini adalah suatu istilah agama yang dipakai menilai perbuatan manusia, apakah itu baik atau buruk. Sedangkan ilmu akhlak adalah suatu ilmu pengetahuan agama Islam yang berguna untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada manusia bagaimana cara berbuat kebaikan dan menghindarkan daripada keburukan itu sendiri. Dalam hal ini dikemukakan dalam contoh perbuatan baik termasuk akhlak, karena membicarakan nilai atau kriteria suatu perbuatan. Perbuatan itu sesuai dengan petunjuk ilmu akhlak. Inilah termasuk ilmunya, karena membicarakan ilmu yang telah disalurkan dan diaplikasikan tentang perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari manusia. Kemudian sedangkan pengertian akhlak secara terminologi dapat dilihat dari pendapat. Di antaranya Ibnu Maskawai menyebutkan tentang akhlak, bahwa akhlak yaitu keadaan jiwa yang mendorong atau mengajak melakukan sesuatu perbuatan yang tanpa melalui proses berpikir dan pertimbangan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Kemudian adapun macam-macam akhlak, ada pembagian akhlak secara sifatnya terdiri atas dua. Yang pertama, akhlak mahmudah atau akhlak terpuji, atau akhlak karimah atau akhlak mulia. Kemudian yang kedua, akhlak mahzumah atau akhlak tercela, atau akhlak sayyi'ah atau akhlak yang jelek. Kemudian sedangkan pembagian akhlak berdasarkan objek ada dua. Yang akhlak kepada sang khalik atau Tuhan. Kemudian yang kedua akhlak kepada makhluk, yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, akhlak terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, akhlak terhadap keluarga. Yang ketiga, akhlak terhadap diri sendiri. Yang keempat, akhlak terhadap sesama atau akhlak terhadap manusia. Yang terakhir, akhlak terhadap Tuhan yang telah menciptakan manusia di permukaan bumi ini. Kemudian pengertian dari akhlak mahmudah atau akhlak terpuji, yaitu segala macam sikap dan tingkah laku yang baik atau terpuji. Akhlak ini dilahirkan oleh sifat-sifat mahmudah yang terpendam dalam jiwa manusia sebagai seorang hamba. Kemudian akhlak mazmumah ini memiliki juga arti atau akhlak tercela. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak yang tercela ini dikenal dengan sifat-sifat muhlikat,
yakni sebagai tingkah laku manusia yang dapat membawanya kepada kebinasaannya dan kehancuran terhadap dirinya sendiri, dan tentu sangat bertentangan dengan fitrahnya untuk selalu mengarah kepada yang buruk atau berupa jelek. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan tentang akhlak. Nah, saya tadi menjelaskan tentang pengertian akhlak seperti itu apa, kemudian macam-macam akhlak itu terbagi atas dua, dan beberapa contoh yang saya sudah jelaskan. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.